tidak dapat, ya, tidak mampu, tidak bisa. Di dalam Kristus semua kita bisa. Yang setuju dengan saya katakan, wow. Wow. Nah, jadi gini, ya, memang di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa, tapi kalau di dalam Tuhan kita bisa lakukan sesuatu. Nah, sebelum kita lebih lanjut, gini, siapa yang baru pertama kali ada di tempat ini ya, di UBB ini ya, yang baru masuk maksudnya, angkat tangan nih. Ya, mungkin ada beberapa ya, ada banyak ya. Terus yang sudah apa namanya, sudah lama di sini ada? Alumni. Alumni. Ada yang alumni. Oke, teman-teman gini, ya, ada di antara kita mungkin yang baru pertama kali sama-sama di tempat ini ya. Mungkin kita berkata, apakah kita bisa kuliah? Ya, nanti sampai akhir. Apakah kita bisa skripsi nantinya? Apakah nanti kita bisa menyelesaikan studi kita? Kita berkata begitu ya. Ya. Belum masuk aja kita muncul di benak kita, muncul dalam pikiran kita, muncul di dalam perasaan kita, itu pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Nah, teman-teman, gimana jadi ya? Bisa lanjut. Lanjut aja. Iya, kalau nanti kalau misalnya dihentikan aja kalau nanti keputusan dari Tuhan. Ya, teman-teman gini ya. Oke, jadi yang pertama gini, kita tuh sering bertanya, apakah kita ini bisa, ya? Sebelum masuk aja kita udah bertanya-tanya dalam pikiran, dalam perasaan, dalam hati, apakah kita bisa ya melanjutkan studi kita? Apakah kita bisa menyelesaikannya? Ini kan baru masuk nih, ya baru masuk ya, belum ada apa-apa, ya. Mungkin orientasinya udah belum? Orientasinya sudah ya, sudah orientasi sudah masuk. Dan kita mungkin bertanya-tanya, ya bisakah kita? Nah, mungkin juga yang sudah alumni, ya, atau yang sudah mau skripsi nih, ya, kita juga ragu akan apa yang kita dapatkan. Bisakah kita menyelesaikan skripsi kita? Apakah kita bisa lulus, ya? Apakah nantinya kita bisa kerja? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam pikiran, ya, di benak kita. Apakah kita ini bisa? Nah, memang secara kekuatan, ya, mungkin secara kemampuan, ya, mungkin kita berkata, mana mungkin saya bisa, mana mungkin saya mampu, mana mungkin saya bisa melakukan ini dan itu, ya. Tetapi hari ini saya mau kasih tahu gini, di dalam Tuhan kita bisa. Katakan amin. Coba kita lihat ayatnya dulu, ya. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Ya, Galatia 6 ayat yang kedua. Oke. Yuk kita saya akan bacakan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, jadi ini, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dalam bahasa lainnya begini, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang lain, ya, supaya dengan demikian kalian menaati perintah Kristus. Nah, jadi begini ya, dalam Alkitab tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi atau menjalankan hukum Taurat. Nah, kalau hari ini kita belajar tentang hukum Kristus, mungkin tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang mampu memenuhi hukum Kristus. Kita nggak bisa, kita nggak mampu, kita nggak mungkin bisa memenuhi hukum Kristus itu dan melakukannya dengan sempurna. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita ini bisa membantu orang lain, bisa menolong orang lain, bisa menolong teman kita, bisa kasih semangat, kasih motivasi buat teman-teman kita supaya dia bisa, ya, bisa lulus
ya, bisa menjalani kuliah, ya, bisa menyelesaikan studinya. Ya. Kalau hari ini kita berkata mungkin kita nggak bisa. Nah, jadi mungkin kita berkata dan banyak pertanyaan, mungkin kita nggak bisa melakukan segala sesuatu yang ada dan yang hari ini harus kita hadapi. Tapi mungkin ada teman kita berkata, kamu bisa, kamu mampu. Di dalam Tuhan pasti bisa. Katakan amin. Amin. Jadi gini, teman-teman gini, bagaimana supaya kita ini bisa memenuhi hukum Kristus? Ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Bagaimana caranya kita ini bisa memenuhi hukum Kristus? Bagaimana kita ini bisa nolong orang lain, bisa bantu orang lain? Ya, kita bisa kasih semangat buat adik-adik kita yang baru, ya. Kita bisa kasih semangat buat kakak-kakak kita yang sedang skripsi nih, ya. Nah, kita bisa membantu mereka. Sebagaimana Kristus inginkan kita ini saling bantu membantu, ya, nggak hidup sendiri. Oke, kita akan lihat ya satu ayat Yohanes. Oke, kita lihat ya. Injil Yohanes Injil Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Ya, dua hal ya. Teman-teman di belakang dengar ya? Dengar ya? Oke, enggak apa-apa. Kalau enggak kita bikin lingkaran nih supaya kedengeran. Dengar ya, tapi ya. Oke. Ayo kita baca ayat yang kelima. Atau saya aja yang baca ya, yang bacakan. Kalau nanti teman-teman semua baca pasti ramai. Ya, menggeledak suaranya. Oke. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa? Nah, jadi gini. Di luar Tuhan kita nggak bisa. Ini Yesus yang katakan di dalam perumpamaan tentang pokok anggur, ya, ini Yesus yang menggambarkannya, yang memberikan perumpamaan ini. Ya, Yesus berkata di luar Dia kita nggak bisa. Coba katakan kepada kiri kanan, di luar Tuhan nggak bisa. Tuhan kita nggak bisa. Tapi di dalam Tuhan bisa. Tapi dalam Tuhan bisa. Ya, kita belajar dua hal ya. Dengan cepat saja, kita belajar dua hal hari ini. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa? Supaya kita mampu. Kita bisa menyelesaikan studi kita, ya. Bahkan kita bisa melewati hari-hari mungkin tersulit nanti ya. Teman-teman yang baru masuk ini ya beda ya. Kita SMA ya, kita SMK dengan ketika kita masuk kuliah beda banget nantinya ya. Nanti akan ada tugas-tugas skripsi, tugas bacaan ya, belum lagi nanti presentasi. Kita harus buat banyak hal, kadang-kadang tidur tuh. Ada teman-teman yang biasa nggak tidur, harus ngetik ya. Makanya masih ngetik kan sekarang ya? Enggak ya, pakai dulu kali sekarang ya. Dulu zaman saya masih pakai mesin tik itu loh. Ya. Ya, kita harus kadang-kadang tidur jam 2 pagi, jam 3, ya. Pagi-pagi harus bangun lagi. Dan itu yang kita kerjakan. Tapi teman-teman gini, bisakah kita mengerjakan itu? Dan di dalam Tuhan pasti bisa. Bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman yang harus kita sadari, yang harus kita mengerti begini. Yang pertama ya, barang siapa tinggal di dalam aku. Dalam kalimat bagian B-nya begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Perhatikan ya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Nah, ini poin pertama. Yang pertama sekali adalah barang siapa tinggal di dalam aku. Teman-teman begini ya, teman-teman semua. Kita ini harus tinggal di dalam Tuhannya. Nah, puji Tuhan ya kalau kita punya persekutuan begini. Saya itu sebenarnya udah dari awal tadi saya ngomong sama siapa namanya? Bimar ya. Saya ngomong sama Bimar. Tadi dulu itu ya memang pindah-pindah ya tempatnya. Dulu itu kita pakai bujang kalau tidak salah di sebelah sana tuh. Dan dulu ada Bang Mario ya.
pertama sekali saya ngisi ya, saya share firman bagi teman-teman juga nggak sebanyak ini, nggak sebanyak ini, sekitar 30-an lah kalau nggak salah 40-an. Rutin mereka setia. Nah, jadi begini, teman-teman yang ada di LKM ini ya, nantinya yang terlibat dan yang baru datang, ya, LKM ini adalah satu wadah untuk kita bisa tinggal di dalam Tuhan kita. Ya, ini, saya mau kasih contoh tentang anak yang terhilang. Teman-teman tahu ya anak yang terhilang? Tahu ya anak yang terhilang ya? Jadi gini, anak terhilang itu minta warisan kepada bapaknya. Kemudian dia dapatkan warisan itu sebenarnya kalau orang dapat warisan itu harusnya orang tuanya mati dulu, baru diwariskan harta kepunyaannya, maksudnya dia milik orang tuanya kepada dirinya, bagiannya. Tapi dia sebelum papanya mati, ya, dia dapat duluan. Ini anak durhaka sebenarnya, ya. Nah, kemudian dia dapatkan, kemudian dia pergi ke negeri yang jauh, kemudian dia foya-foya, dia keluar. Dia tidak lagi tinggal dekat dengan bapaknya. Dia tidak lagi punya persatuan, persekutuan. Tidak lagi menyatu dengan bapaknya. Dia pergi ke negeri lain, dia boroskan semua hartanya. Mungkin dia dapat miliaran, mungkin bisa kalau anggapan sekarang itu triliunan mungkin ya. Tapi dihabiskan dalam sekejap. Ketika dia di luar bapaknya, dia harus melarat. Dan kota yang ditempatinya juga jatuh miskin. Ya, sengsara. Dan dia berpakaian lesu, kemudian dia harus menderita kelaparan dan ingin menyantap makanan yang dihidangkan buat babi. Teman-teman begini ya, kalau kita di luar Tuhan, tidak tinggal di dalam Tuhan, itu bisa bayangkan begini ya, tidak ada sesuatu perlindungan. Kita buat apapun bisa sia-sia, nggak ada gunanya. Sekalipun mungkin berhasil waktu pertamanya, kelihatannya tuh sukses, kelihatannya berhasil, tapi tidak bisa bertahan lama. Orang yang nggak mau tinggal di dalam Tuhan, kayak kadang-kadang gini ya, yang kita inginkan gini ya, kita nggak usah ibadah. Orang Kristen itu gini ya, pengennya hidup enak, nggak usah ibadah tapi diberkati, nggak usah ibadah tapi pinter, nggak usah ibadah tapi dapat apa namanya ya, dapat pertolongan, dapat kemudahan, pengennya begitu. Siapa yang mau begitu? Semuanya pasti mau begitu, ya. Tapi gini, ya, kita harus punya inisiatif yang pertama ya. Ketika kita berkata gini, barang siapa tinggal di dalam aku, artinya gini, dia punya inisiatif. Setiap Sabtu ini punya gairah pengen ibadah sama-sama. Kalau nggak puas lagi hari Sabtu, hari Minggu ibadah lagi. Ya, cari Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, punya persekutuan di dalam Tuhan. Katakan amin. Dalam bahasa lain, barang siapa tinggal, dalam bahasa lainnya berkata begini, menyatu, bersatu dengan Tuhan. Ya, orang ini ada yang mungkin dia bersatu dengan kekuatan lain. Ada yang bersatu dengan kuasa kegelapan. Ada yang bersatu dengan kekuatan dirinya sendiri. Ya, tapi yang jelas ketika seseorang ingin dapat melakukan sesuatu dalam hidupnya, ya, dapat melakukan sesuatu dan kita nantinya bisa sukses, bisa berhasil, bisa kuliah selesai, ya, teman-teman harus benar-benar punya jam persekutuan dengan Tuhan. Ya, setuju dengan saya, katakan wow. Oleh kiri kanan, kamu harus punya persekutuan dengan Tuhan. Jangan di luar Tuhan. Ya, jangan di luar Tuhan. Jadi harus punya persekutuan. Nah, yang saya tekankan begini, bukan hanya 1 minggu sekali. Jangan hanya 1 minggu sekali, tetapi tiap hari harus punya persekutuan dengan Tuhan. Ya, setuju dengan saya, katakan amin. Amin. Ya, kalau mungkin teman-teman sekarang ya kan meninggalkan keluarga nih, ada yang dari jauh ya, dari Medan ya, dari Sumatera Utara,
Ya, ada yang dari Jawa tadi. Iya. Ada yang dulunya dari mana ya? Ada dari Irian ya dulunya. Kalau nggak salah ya? Ada kan? Jauh-jauh nih. Ya. Jadi gini, kita meninggalkan orang tua kita ya. Loss sebenarnya dari perhatian orang tua kita. Kayaknya nggak enak pasti ya. Nah, teman-teman begini, kalau kita loss dari Tuhan, bahaya. Ya, kita tidak dalam pengcoveran Tuhan, itu bahaya bagi kita. Makanya sebenarnya LKM ini punya wadah untuk menyatukan teman-teman semuanya. Ya, saya pikir kalau semuanya hadir ke sini nih nggak muat nih, nggak muat, banyak banget nih teman-teman. Jadi kalau cari Tuhan itu harus benar-benar semangat. Katakan amin. Ya. Teman-teman tuh harus benar-benar gairah. Makanya Daud berkata begini, ya, aku sangat bersuka cita, ya, ketika dikatakan orang mari ke rumah Tuhan. Wow, dia itu punya semangat yang luar biasa meskipun dia raja. Dia itu pengen sekali ketika dalam persekutuan ini dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia tinggal di baitnya. Makanya ada lagu berkata begini, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi pengennya begini, kita tuh tinggal di hadirat Tuhan. Ada satu lagu lagi berkata gitu, ku ingin tetap di sini menikmati baitmu. Coba gini ya, kita nggak bisa lakukan apapun kalau Tuhan nggak bersama dengan kita. Ya. Ketika anak bungsu itu pulang ke rumahnya, dia rasakan kembali dia bersama dengan bapaknya, dia menyatu dengan bapaknya. Bahkan sebenarnya anak sulung itu nggak menyadari bahwa dia juga bersama dengan bapaknya, dia juga yang hilang sebenarnya. Dia ngomong begini, ya. Masakan anak bungsu bapak pulang dipestain, dipakain jubah, ya, kemudian cincin, dipestain pesta besar. Saya nggak pernah buat apapun kesalahan, saya nggak pernah dipestain. Bapaknya ngomong begini, apa yang menjadi kepunyaanku menjadi kepunyaanmu. Ya, dan dia nggak ngerti, anak sulung ini nggak ngerti ini. Teman-teman begini ya. Kalau kita kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di nantinya Tuhan tinggal di dalam kita. Jadi kita ini mampu dan bisa lakukan apapun. Makanya setiap hari, bukan hanya per minggu ya, setiap hari harus punya persekutuan dengan Tuhan. Namanya ada saat teduh ya. Di situ ada saat teduh. Ya, teman-teman kalau misalnya bangun pagi sih, apa sih yang pertama sekali teman-teman lakukan? Halo? Pak, ketika saya bangun, saya langsung pegang handphone. Saya melihat chat dulu, apakah ada chat dari yayang saya? Atau ada berita-berita menarik ya tentang sekarang ini, berita yang menarik tentang Aduh, ya teman-teman begini ya. Yang pertama sekali, kalau kita barang siapa tinggal di dalam aku, ya dalam bahasa lainnya itu di ayat yang lain itu dia berbuah banyak. Dia dapat lakukan segala sesuatu, dia bisa bantu orang, dia bisa memenuhi hukum Kristus yang pasti. Nah, jadi teman-teman, ya kalau bangun pagi masih bisa bernafas, ya masih bisa bernafas nih, masih bisa melakukan aktivitas, itu adalah kesempatan buat kita. Kita pertama kali harus saat teduh, katakan amin. Katakan kepada kiri kanan saat teduh. Doa, baca kitab tuh, ya. Baca kitab itu. Kalau yang keduanya, yang tiap pagi itu harus ya bangun tidur, kita harus saat teduh, doa, ya. Dan baca kitab itu buktinya bahwa kita tinggal di dalam Tuhan. Kalau orang tidak tinggal di dalam Tuhan, dia melakukan kegiatan lain.
Biasanya kalau tinggal di dalam rumah itu, dia harus ikuti kebiasaan rumah itu. Betul? Teman-teman ya. Jadi rutinitas di rumah itu apapun yang diperintahkan, tata tertibnya harus dijalankan. Teman-teman kalau di rumah kan pasti begitu ya. Ya, ada rule-nya. Makan jam berapa, ini jam berapa, ini jam berapa. Nah, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, di dalam hadiratnya, kita juga harus melakukan yang namanya saat teduh. Yang kedua, dalam persekutuan begini nih, yang LKM adakan, kalian tuh harus hadir dengan penuh semangat. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Ya. Colek kiri kanan, semangat. 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 Awas ya nanti ya, kalau mungkin saya jadi pembicara lagi yang jarang hadir nih, ya. Bahaya. Kita nggak bisa lakukan apa-apa di luar Tuhan. Nggak bisa. Ya. Di dalam Tuhan lah kita bisa. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir ya. Jangan lama-lama supaya nanti kalau lama-lama itu biasanya cenderung lupa. Ya, cenderung lupa. Ya, terus jangan banyak-banyak poinnya. Kalau banyak-banyak poinnya itu juga mudah lupa. Ya, teman-teman bisa lupa. Yang kedua, ya, barang siapa tinggal di dalam aku, kata berikutnya, aku di dalam dia. Ya, perhatikan nih, aku di dalam dia. Berarti Tuhan di dalam kita. Seringkali orang yang over confidence, ya, terlalu percaya diri, dia menggunakan kekuatannya. Dia menggunakan kekuatan pikiran, pengetahuan yang dia dapat. Sebenarnya orang ini penuh dengan kelemahan, ya, penuh dengan kelemahan. Mungkin dia bisa berkata dan dia bisa sombong bahwa saya hebat, saya bisa, saya mampu, ya. Tetapi gini ya, manusia itu sebenarnya rapuh. Teman-teman tahu nggak? Ya, kita ini rapuh. Mudah sekali, mudah terserang penyakit, mudah saja terjadi sesuatu musibah dan sebagainya. Teman-teman, saya ini seorang pendeta yang sering melayani orang-orang sakit. Ya, ada yang gagal ginjal, masih muda, gagal ginjal. Ya, dia itu nggak ada obatnya. Dokter ngomong begini ya, dia kena ginjal stadium 5, nggak ada obatnya. Dokter ngomong begini, jadi kamu harus cuci darah sampai mati. Ya. Mungkin umurnya nggak jauh-jauh dari teman-teman semua. Jadi dia ngomong begitu. Dan kemarin-kemarin dia pasang tuh alat supaya perutnya nggak besar. Ya, karena begini, orang yang gagal ginjal itu dia semua makanan yang masuk ke dalam tubuhnya dia nggak bisa saring, itu akan jadi racun. Dia bilang begini, kalau misalnya air ini nggak keluar, ya, itu akan merendam seluruh bagian-bagian tubuh yang penting, termasuk paru, ya, termasuk nanti jantung, ya, termasuk bagian-bagian penting di dalam ini. Makanya dia pasang alat, tapi pasang alat dia juga setengah mati, ya. Ketika disuntik ya obat bius, dia nggak bisa, ya. Disuntik obat bius itu seperti tulangnya tuh seperti mau remuk, mau patah semua. Ya. Dia bilang ini saya nggak bisa tidur, 24 jam nggak bisa tidur. Teman-teman, ya kalau udah begini nih, ya pasti berpikir begini, ya Tuhan jahat. Nggak ada gunanya kita hidup. Pasti bilang begitu ya. Teman-teman begini ya, saya mau kasih tahu begini, ya. Kalau kita berkata kita bisa, kita ini ya Tuhan itu harus di dalam kita. Kalau dia masih bisa bertahan sampai hari ini, ya sampai hari ini masih hidup orangnya, masih bisa bertahan hari ini, itu semua karena Tuhan. Dia ngomong begitu. Dia kesaksian di berbagai radio dan saya itu terlibat di pelayanan SOS. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu ini SOS itu apa? Adalah sahabat orang sakit. Ya, kami punya tim dan di seluruh Indonesia tuh ada. Termasuk Medan juga ada, ya, beberapa kota-kota yang besar itu semua ada yang namanya SOS. Nah teman-teman begini, kalau Tuhan tidak ada di dalam kita, ya, kita nggak bisa buat apapun. Sekalipun engkau jago, engkau pintar, engkau hebat, engkau penampilan keren, ganteng, cantik, ya, kalau nggak ada Tuhan, nggak akan bakalan, ya, nggak akan bakalan sukses.
kalau sukses pun itu sukses yang sementara, hanya di dunia saja. Tetapi kalau Tuhan tinggal di dalam kita, wow, keren banget. Ya, makanya teman-teman begini ya. Jadi aku di dalam Dia, Tuhan itu harus tinggal di dalam kita. Ya, dalam bahasa yang lain di dalam Alkitab nanti baca ya di dalam Yohanes pasal 15 itu di bagian terakhirnya di bagian pasal yang ke-7, jika aku tinggal di dalam kamu, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ya, maka mintalah apa saja yang kamu hendaki maka kamu akan menerimanya. Teman-teman begini, bagaimana supaya kita ini bisa Tuhan bisa tinggal di dalam kita? Yang pertama sekali adalah baca Alkitab tiap hari. Siapa yang baca Alkitab tiap hari? Pak, saya itu bacanya koran, Pak. Saya itu bacanya buku apa ya, buku komik. Saya itu lebih hobi daripada baca Alkitab tuh, ribet, Pak. Ini Metusala memperanakan ini, Adam memperanakan ini, Abraham memperanakan ini. Pusing, Pak. Ya, pusing mikir itu. Teman-teman begini, ya. Kalau dikatakan dalam Yohanes pasal yang pertama berkata begini, ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di pasal 1 ayat yang ke-14 dikatakan begini, firman itu telah menjadi manusia. Ya, memang Yesus dia rupanya. Tapi begini, kalau teman-teman baca firman, ya, masukin firman, input di dalam pikiran, di dalam hati kita ini penuh dengan firman, berarti Allah atau Kristus itu, Yesus itu ada di dalam diri kita. Halo. Ya. Kalau pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi bagian Allah. Pada perkataan pertama itu pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama Allah, itu adalah terpisah pertamanya. Tapi kalau dikatakan begini ya, firman itu adalah Allah, itu sudah menyatu. Nah, jadi menyatu. Manusia, firman menjadi manusia, itu adalah Yesus. Makanya Yesus bisa. Teman-teman tahu nggak? Sebenarnya pada waktu dia pikul salib, pada waktu pikul salib itu dari rumah Imam Kayafas atau dari mana, ya dari rumah Potifar atau apa, itu melewati jalan Via Dolorosa. Salib yang dia pikul itu berat sekali. Dan sebelum dia pikul salib, dia itu sudah berlumuran darah. Ya, hancur bagian muka, ya, kemudian bagian tubuh, punggung, 39 kali cambukan dengan cambukan yang berkait. Ini daging semua terlepas semua kayak daging cincang, teman-teman, bercampur dengan darah. Jadi itu sesuatu penderitaan yang sungguh amat luar biasa. Biasanya orang-orang yang ikut kayak begini adalah orang-orang Filipin, ya, orang-orang Filipin yang ikut merasakan bagaimana penderitaan Kristus di atas kayu salib. Setiap kali Paskah mereka juga menyalibkan orang, beneran, sungguhan, ya, dipaku tangannya, kemudian diikat, dicambuk, diarak ke jalan-jalan, betul ya? Tapi nggak tahan lama, nggak beberapa menit dia harus dibawa ke rumah sakit. Karena apa? Karena sudah banyak darah yang keluar, cairan yang keluar di tubuhnya. Nah, teman-teman tahu itu Yesus itu lama, ya, ketika dia dicambuk, kemudian diadili, dia kemudian jalan di Via Dolorosa itu. Jalan Via Dolorosa itu dia harus pikul salib yang berat dan berkali-kali jatuh. Tapi kok bisa ya dia sampai ke Bukit Golgota itu, ya, dan kemudian tersalib, tergantung antara bumi dan langit, dan dia bisa menyelesaikan karya penyelamatan itu. Kok bisa ya? Karena dia adalah firman itu sendiri, teman-teman. Hari ini mungkin kita berkata, kok saya bisa nggak ya? Bisa nggak selesai kuliah ini? Teman-teman harus yakin dan percaya, teman-teman bisa. Karena apa? Firman di dalam teman-teman.
Jangan kecanduan apalagi vampire, TikTok. Nah, aduh. Kalau yang cewek-cewek kan udah gerakan-gerakan. Teman-teman jangan itu ya. Yang pertama yang membuat engkau bisa ya, itu adalah firman Tuhan itu. Kalau firman itu ada dalam pikiran kita, ada dalam hati kita, di dalam tubuh kita, menyatu dengan kita, yang melakukan kehidupan kita itu adalah Tuhan sendiri. Yang membuat bisa itu Tuhan sendiri. Katakan amin. Amin. Yuk hari ini ya, dua hal ini. Yang pertama, kita harus tinggal dengan Tuhan, punya inisiatif, punya kemauan untuk ikut ibadah, teman-teman ya. Ikut ibadah tuh wajib, ya wajib, karena kita tinggal di hadiratnya, kehadiran Bapa di sana, atau keluarganya Bapa di sana, dan kita di rumah Bapa di sana. Kita akan mengalami sesuatu yang berbeda. Kita bisa melakukan segala sesuatu karena kita bersama dengan Bapa. Yang kedua, kita harus punya firman. Firman ini harus menyatu dengan diri kita. Sama seperti Yesus itu firman menjadi manusia, kita juga bisa. Manusia daging ini bisa menyatu dengan firman itu. Itulah yang membuat teman-teman berhasil. Amin ya. Hari ini mungkin kakak-kakak yang sedang mau skripsi ini, jangan ragu. Kalau sudah bersama dengan Kristus ya, firman ada dalam diri kita, yakin dan percaya Tuhan yang melakukannya bagi kita. Amin. Teman-teman yang baru nih, jangan khawatir ke depannya. Kalau Tuhan bersama dengan kita, Dialah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dia atur jalan hidup kita, Dia permudah segala-galanya. Ya, Dia yang melakukannya, bukan kita. Yang setuju saya katakan amin. Amin. Daud yang kecil aja lihat Goliat, dia nggak gentar. Dia tahu bahwa Tuhan di dalam dia membuat dia bisa mengalahkan Goliat. Hari ini pastikan, adakah kita ini tinggal di dalam Tuhan, ya, atau Tuhan di dalam kita, atau yang lain di dalam kita ini. Nah, masalahnya adalah begini. Masalahnya siapa yang punya otoritas di sini? Apakah diri kita sendiri? Ya, ego kita, kemampuan kita, atau kuasa setan di sini? Nah, bisa bahaya. Bisa bahaya kalau ada setan yang menguasai diri kita. Kalau Tuhan yang ada di sini, Dia kontrol hidup kita. Dia yang akan membuka jalan saat ada jalan. Katakan amin. Amin. Kita berdiri yuk semua yuk. Kita berdoa.